Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salma Indriani dengan NIM 0503232088. Saya dari Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Keuangan dan Moneter Islam yang diampu oleh Ibu Khaidar Rahmaini Jamilah. Di video ini saya akan membahas tentang teori uang dalam Islam. Mulai dari bagaimana konsep uang itu dipahami dalam Islam, sejarahnya, sampai fungsinya menurut pandangan syariah. Langsung aja, yuk kita bahas pembahasannya. Oke, jadi di video ini kita bakal bahas soal teori uang dalam Islam. Nah, ini penting banget karena uang itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga menyangkut hukum, etika, bahkan ibadah dalam Islam. Yuk kita mulai bahas. Adapun beberapa poin. Yang pertama, sumber hukum uang dalam Islam. Dalam Islam, uang memang gak dibahas langsung kayak di ekonomi modern, tapi prinsip-prinsip soal uang itu udah ada di Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Contohnya nih, Al-Quran larang keras riba alias bunga. Di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 jelas banget dijelasin kalau riba itu haram. Terus ada hadis Rasulullah SAW yang bilang kalau emas ditukar emas, perak dengan perak, harus setara dengan tunai. Artinya kita nggak boleh cari untung dari pertukaran uang secara nggak adil. Pokoknya Islam ngajarin uang itu dipakai buat transaksi halal, jujur, dan adil. Nah, setelah tahu dari mana aja sumber hukum uang dalam Islam, sekarang kita lanjut ke poin kedua, yaitu sejarah perkembangan uang dalam Islam. Gimana sih awalnya konsep uang dikenal dan berkembang dalam peradaban Islam? Yuk kita bahas. Poin kedua, sejarah perkembangan uang dalam Islam. Sebelum Islam datang, orang Arab pakai sistem barter. Tapi barter ini ribet, harus ada barang yang cocok dari dua pihak. Nah, waktu Islam datang, Rasulullah tetap pakai dinar atau emas dari Romawi dan dirham atau perak dari Persia. Tapi di kisah pedoman syariah zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah, barulah dicetak uang sendiri yang ada kalimat tauhidnya. Jadi bukan cuma ekonomi aja yang diperbaiki, tapi juga identitas Islamnya makin kuat. Oke, selanjutnya di poin ketiga kita bakal bahas soal asal usul pentingnya uang dalam Islam. Kenapa sih uang itu dianggap penting dalam Islam? Ternyata bukan cuma buat transaksi aja, tapi ada nilai ibadahnya juga loh. Poin ketiga, pentingnya uang dalam Islam. Uang dalam Islam itu gak cuma buat beli-beli aja, tapi juga buat ibadah kayak zakat, sedekah, dan diat atau denda hukum. Islam juga mengajarin bahwa uang harus berputar, jangan ditumpuk-tumpuk saja. Tujuannya biar ada pemerataan dan keadilan dalam ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke poin keempat. Di sini kita akan membahas tentang konsep uang menurut Islam.
mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai pemikiran ulama besar seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Ternyata konsep uang itu punya landasan moral dan filosofi yang kuat dalam Islam. Nah, berkembang dari zaman Nabi sampai para pemikir Islam seperti Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Nabi Muhammad SAW pakai dinar, dirham, dan menekankan kejujuran serta larangan riba. Umar bin Khattab sempat mau bikin uang dari kulit unta, tapi batal karena takut unta habis. Di masa dinasti Umayyah, uang Islam resmi dicetak. Ibnu Taimiyah bilang, uang itu alat tukar, bukan komoditas. Al-Ghazali lebih menekankan fungsi sosial uang. Kalau Ibnu Khaldun bilang kalau stabilitas ekonomi itu tergantung juga sama stabilitas uang. Di poin kelima ini kita akan lebih bahas tentang jenis-jenis uang yang dikenai dalam Islam. Ternyata dari dulu sih bukan cuma dinar dirham aja, tapi ada juga uang barang, uang kertas sampai uang digital kayak sekarang, asal sesuai prinsip syariah ya. Nah, jenis-jenis uang dalam Islam, ada beberapa jenis uang yang dikenai dalam Islam, kayak uang barang atau kayak garam, kulit hewan dan lain-lain. Kemudian ada uang logam atau emas dan perak, dinar dan dirham. Kemudian ada uang kertas yang sekarang umum dipakai. Kemudian uang bank atau uang digital, asalkan sesuai syariah juga diperbolehkan. Nah, lanjut kita ke poin yang keenam. Kita bahas dulu fungsi uang secara umum. Jadi secara ekonomi modern, uang itu punya 4 fungsi utama. Apa aja tuh? Yuk kita bahas, ulas satu persatu. Beberapa fungsi uang secara umum yang mempunyai 4 fungsi utama. Yang pertama ada alat tukar. Yang kedua satuan hitung. Yang ketiga penyimpan nilai. Yang keempat standar pembayaran yang ditangguhkan. Semua ini penting biar ekonomi berjalan lancar dan adil. Nah, yang terakhir di poin ke-7 ini kita bahas fungsi uang menurut pandangan Islam. Jadi Islam tuh gak cuma lihat uang dari sisi ekonomi aja, tapi juga dari sisi moral dan sosial. Uang bisa jadi alat ibadah asalkan digunakan dengan cara yang benar dan berkah. Nah, fungsi uang dalam Islam selain 4 fungsi tadi, ada tambahan nilai spiritual. Uang harus dipakai buat hal baik kayak zakat, infak, sedekah. Uang juga gak boleh jadi alat riba atau penindasan ekonomi. Islam ngajarin uang harus beredar di masyarakat biar gak numpuk di orang kaya aja. Jadi uang dalam Islam itu bukan cuma alat ekonomi, tapi juga punya nilai moral dan sosial. Kita sebagai muslim harus paham dan hati-hati dalam menggunakan uang biar berkah dan sesuai syariat. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.